بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Setelah 2 kali pertemuan Ahad, kajian kita pada 2 pertemuan tersebut adalah kajian tematik bertema. Pada hari ini insyaallah taala kita kembali ke jadwal kajian kita. Dan hari ini adalah pekan yang pertama dari bulan Oktober. Dan kajian kita pada hari ini yaitu kajian kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baiklah ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Minhaj Al-Firqatul Najiyah sebelumnya telah memasuki pembahasan mengenai At-Tauhid wa anwa'uhu, Tauhid dan pembagiannya. Dan ma'asyiral muslimin, pada pertemuan sebelumnya juga kita telah menerangkan definisi Tauhid. Makna daripada tauhid itu sendiri. Dan tauhid merupakan dasar daripada agama kita ini. Dia merupakan fondamen daripada bangunan syariat Islam. Amal ibadah kita, salat dan rukuk kita, sujud dan siam kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bernilai apa-apa jika seandainya tauhid kita salah. Jika seandainya kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba tidak mentauhidkan Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Dia jatuh kepada kesyirikan. Karena selalu dalam hidup ini cuma 2. Kalau tidak mentauhidkan Allah, maka dia mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Apabila seorang hamba telah jatuh kepada dosa kesyirikan, maka tidak ada manfaat salat dan rukuknya, siam dan sujudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika seandainya engkau mensekutukan Allah, maka batallah amalan kamu dan kamu termasuk daripada orang-orang yang merugi. Allah ceritakan dalam Al-Quran
dalam akhir surat Al-Kahfi bahwasanya akan ada manusia yang telah beramal dan telah menyangka telah banyak berbuat kebaikan, padahal dia adalah orang yang paling merugi di dunia, telah lelah beramal dan beribadah, merugi di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Makanya ma'asyiral muslimin, para salafus salih rahimahumullah taala menamakan kajian tauhid atau pembahasan tauhid dengan nama al-fiqhul akbar, fikih yang terbesar. Fiqhul akbar, fikih yang terbesar, yaitu pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Dia adalah fikih yang terbesar. Para pendahulu dari kalangan para salaf menulis kitab-kitab yang membahas mengenai pembahasan akidah, dan mereka menamakannya dengan kitab-kitab as-sunnah. Banyak kitab-kitab yang berjudul as-sunnah, tapi pembahasannya mengenai akidah. Sunnah yang dimaksud di sini itu jalannya Rasul, akidahnya Rasul salawatullahi wassalamuhu alaihi. Jadi tauhid adalah pembahasan yang penting ma'asyiral muslimin. Tidak ada nilai kalau seandainya kita pakar dalam ilmu fikih, paham khilafiyah para ulama, perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah. Pembahasan ini memiliki beberapa cabang dan segala macam pembahasan fikih lainnya, tapi kalau seandainya akidah kita tidak benar, makanya akidah adalah suatu pembahasan yang penting yang kita butuh mendudukkannya, butuh mempelajarinya, butuh menggalinya. Di samping itu semua, pembahasan akidah, pembahasan tauhid mendatangkan ketenangan di dalam jiwa. Tauhid mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Seseorang apabila tauhidnya tidak benar, maka akan goncang hidupnya, gelisah dalam kehidupan dunia. Dia tidak akan memiliki sifat tawakal, karena tawakal pembahasan akidah. Dia akan selalu ketakutan, atau dia akan selalu bersedih, atau dia akan selalu menjadi seseorang yang selalu berputus asa. Sifat-sifat lemah tersebut tidak akan mungkin bisa dikuatkan kecuali dengan menguatkan tauhid akidah seorang hamba. Dalil yang menerangkan hal demikian adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini yaitu kesyirikan. Orang yang beriman dan tidak berbuat syirik, mentauhidkan Allah, apa janji Allah buat mereka? Ulaika lahumul amn. Bagi mereka lah rasa keamanan, tenang, aman. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan tauhid ini ma'asyiral muslimin adalah pembahasan dalam rangka menenangkan jiwa kita. Di saat musibah menerpa, kita yakin musibah ini tidaklah akan diturunkan oleh Allah kecuali di belakangnya ada hikmah. Tenang diri. Tatkala mendapatkan kenikmatan kita bersyukur, tenang jiwa. Makanya tauhid adalah obat daripada penyakit hati. Aqidah adalah solusi untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ini pentingnya kita mengkaji pembahasan aqidah, dan karenanya kita mengkhususkan jadwal khusus buat kajian aqidah, dan kita ambil dari kitab kita Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Baiklah ma'asyiral muslimin, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari atau telah membacakan kitab kita mengenai pembagian tauhid. Tauhid terbagi tiga,
Dan kita telah menerangkan pembagian yang pertama, yaitu tauhid yang pertama yaitu tauhidur rabb, atau dinamakan juga dengan tauhid rububiyah. Dinamakan juga dengan tauhid rububiyah. Tauhidur rabb yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini, mempercayai, mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang maha mendengar, yang maha berkuasa, yang maha menciptakan. Tidak ada yang lain menciptakan selain Allah, tidak ada yang maha mendengar selain Allah, tidak ada yang maha berkuasa selain Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Yakin Allah satu-satunya yang maha mencipta, maha berkuasa, maha segala hal. Itu adalah salah satu pembagian daripada tauhid, dan itulah yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini belum cukup. Tauhid rububiyah ini belum cukup. Karena orang-orang kafir di zaman Rasul juga mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Bagaimana diterangkan oleh Allah dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ayat yang ke-84. Katakan ya Muhammad, tanya mereka, siapa yang memiliki bumi dan seluruh yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui. Orang kafir Quraisy jawab, Allah. Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang kafir Quraisy, orang-orang yang menentang Rasul, umat yang diperangi oleh Rasul, mengakui tauhid rububiyah. Berarti tauhid rububiyah belum cukup. Belum menyelamatkan seorang hamba daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tauhid yang kedua. Dan tauhid yang kedua inilah yang dinamakan dengan tauhid al-ilah, atau dinamakan juga dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Di sini saya akan bacakan terlebih dahulu yang ditulis oleh pengarang buku kita. Yang kedua, tauhidul ilah. Huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ah كالدعاء والاستعانة والطواف والذبح والنذر وغيرها. وهذا النوع هو الذي جحده الكفار، وكانت فيه الخصومة بين الأمم ورسلهم منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حث القرآن الكريم في أكثر صوره عليه وعلى دعاء الله وحده. ففي سورة الفاتحة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ومعناها نخصك بالعبادة فندعوك وحدك ولا نستعين بغيرك. وتوحيد الإله يشمل إفراده في دعائه والحكم بقرآنه والاحتكام إلى شرعه، وكله داخل في قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. Saya artikan tauhidul ilah atau tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dengan segala macam jenis ibadah-ibadah yang disyariatkan, seperti berdoa, meminta pertolongan, tawaf, menyembelih, nazar, dan yang selainnya. Jadi tauhid uluhiyah yaitu mentauhidkan Allah di dalam kita beribadah. Kalau seandainya kita berbuat kebaikan, hanya Allah satu-satunya tujuan. Hanya karena Allah. Tidak boleh karena yang lainnya. Seperti berdoa.
Doa, seperti berdoa. Kalau seandainya kita berdoa, mintalah kepada Allah satu-satunya. Minta kepada Allah satu-satunya, jangan minta kepada selain Allah dalam doa. Tapi kebanyakan atau sebagian kaum muslimin malah sering berdoa meminta kepada selain Allah. Berdoa meminta kepada Rasulullah. Mintanya kepada Rasul, padahal Rasul tidak pernah ajarkan. Menyuruh kepada selain Allah, kepada Rasulullah, menyuruh kepada malaikat, menyuruh kepada orang-orang yang sudah mati. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah. Hampir ini seruan kita dengarkan tiap sore sebelum maghrib di negeri kita ini. Ya Rasulullah, perkataan syirik. Menyuruh kepada selain Allah. Padahal Allah tidaklah memerintahkan kita kecuali hanya untuk berdoa. Minta kepada Allah satu-satunya. Meminta syafaat Rasul juga minta kepada Allah dan jangan minta kepada Rasul. Na'udzubillah. Mereka malah meminta syafaat Rasul kepada Rasul. Ini salah. Rasul tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengajarkan ada manusia yang berdoa meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda, "Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau berdoa, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Tidak pernah kepada selain Allah. Lihat bentuk kesyirikan. Zaman sekarang manusia berbondong-bondong pergi ke kubur, berdoa minta kepada penghuni kubur, menyampaikan doanya kepada Allah. Walaupun tujuan akhirnya Allah, akan tetapi dia juga telah melakukan permohonan kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Tawaf adalah ibadah, harus karena Allah satu-satunya. Wadzabah, nyembelih adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku dan penyembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Manusia zaman sekarang menyembelih banyak untuk selain Allah. Nyembelih, tolong bangun rumah, nyembelih hewan, nyembelih ayam, didarahi. Ini penyembelihan untuk selain Allah, buat penghuni tanah tersebut supaya tidak membuat mudarat, supaya tidak mengganggu para tukang yang bekerja. Membuat jembatan, sembelih hewan, tumbal syirik, masuk suatu perguruan untuk naik tingkat sembelih ayam hitam, ayam putih dan sejenisnya. Penyembelihan untuk selain Allah adalah bentuk kekufuran. Karena menyembelih adalah ibadah, harus kepada Allah satu-satunya. Tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wan nazar wa ghairiha dan yang lain sebagainya. Nah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah inilah yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan inilah perbedaan tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhidnya kaum kufar Quraisy. Kaum kafir Quraisy, mereka tidak mentauhidkan Allah dalam tauhid yang kedua ini, yaitu tauhid uluhiyah. Mereka mengaku Allah Maha Mencipta. Kaum kafir Quraisy mengaku Allah Maha Melindungi, tapi mereka malah berdoa meminta kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk selain Allah. Mereka minta pertolongan kepada selain Allah, minta pertolongan kepada jin, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, meminta rezeki kepada selain Allah. Dan beri kita banyak praktek-praktek minta rezeki kepada selain Allah.
mencari rezeki pergi ke kuburan sana, mandul atau belum mendapatkan anak bertahun-tahun disuruh pergi ke kuburan sana, Masya Allah. Mencari anak, mencari rezeki, minta kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu sendiri tidak bisa menolak kematian dari dirinya. Kok malah kita minta rezeki kepadanya? Subhanallah. Inilah bentuk daripada tipu daya syaitan. Inilah bentuk kesyirikan. Dan tauhid uluhiyah ini, ma'asyiral muslimin, dialah makna daripada persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha. Tidak ada ilah. Ilah dalam bahasa Arab artinya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud. Perhatikan ini yang belajar bahasa Arab. Ilah dalam bahasa Arab maknanya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud. Tidak ada yang diibadati. La ilaha maknanya la ma'bud. Tidak ada yang diibadati illallah kecuali hanya Allah satu-satunya. Tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali hanya Allah satu-satunya. Jadi la ilaha illallah bukan cuma pengakuan, tapi la ilaha illallah adalah bentuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Di sini berarti orang yang mensekutukan Allah, yang masih berdoa minta kepada selain Allah, maka syahadat la ilaha illallahnya rusak. Karena dia masih mengibadati selain Allah. Karena la ilaha illallah maknanya tidak ada yang diibadati. La ilaha tidak ada yang diibadati. Ilaha isim la nafiyah, khabarnya mahdhuf. Takdirnya bihaq. Dalilnya dzalika bi anna Allah huwal haq. Illallah kecuali hanya Allah satu-satunya. Kecuali hanya Allah satu-satunya. Jadi kesimpulan ma'asyiral muslimin, tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang mana karena menegakkan tauhid inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dan karena menegakkan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengirim rasulnya, mengutus rasulnya, dan rasulnya pun memerangi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dengan dalam tauhid uluhiyah. Rasulullah tidak memerangi mereka yang tidak mentauhidkan rububiyah, tapi Rasulullah memerangi mereka yang tidak mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Fahami ini. Walaupun sebenarnya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya seorang insan dia insaf, seorang hamba dia sadar, dia akan paham bahwasanya antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah ada keterkaitan. Seorang hamba kalau dia tahu hanya Allah satu-satunya yang maha mencipta, maka dia tidak akan mengibadati selain Allah. Seorang hamba kalau tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang maha memberi rezeki, maka dia tidak akan mencari rezeki kepada selain Allah, tidak akan meminta rezeki kepada selain Allah, tidak akan meminta rezeki kepada penghuni kubur ini, kepada wali itu, kepada Rasulullah, malaikat ini, jin itu, syaitan ini, syaitan itu, tidak. Dia hanya minta kepada Allah, karena dia yakin Allah satu-satunya yang maha memberikan rezeki. Kalau seandainya dia tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang hanya mampu mengabulkan doa seorang hamba, maka dia tidak akan berdoa minta kepada selain Allah, tidak akan pernah berdoa minta kepada jin, syaitan, malaikat, dan lain sebagainya. Kalau seandainya seorang hamba tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha berbuat, dan tidak ada sesuatu apapun di atas permukaan bumi ini terjadi di luar daripada kehendak Allah,
maka seorang hamba hanya akan minta pertolongan kepada Allah satu-satunya. Minta pertolongan kepada Allah satu-satunya. Makanya kalaulah seandainya kita memperhatikan jahilnya, bodohnya diri-diri yang malah meminta pertolongan kepada selain Allah, ini adalah suatu kebodohan yang nyata. Suatu kebodohan yang nyata. Seorang yang memakai jimat, menggantungkan jimat atau memakai jimat dengan keyakinan jimat tersebut bisa berbuat begini, bisa begitu, bisa mendatangkan kekebalan, bisa melariskan jual beli dan segala macamnya, maka ini adalah orang yang rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain Allah. Walaupun dia mengatakan jimat ini bisa begini, bisa begitu dengan izin Allah. Kata-kata dengan izin Allah ini jangan terpengaruh. Biasanya para dukun, para pendusta, orang-orang yang melariskan kesyirikan, melariskan kekufuran, melariskan jimat, mereka selalu mempergunakan kata-kata dengan izin Allah di belakang. Ini jimat ini bisa membuat seseorang kelihatan tampan. Kalau dia berjual beli maka dagangannya akan laris dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Tapi ini keyakinan ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Jangan terpengaruh dengan izin Allah di belakang ucapan mereka tersebut. Mereka tersebut mengatakan demikian hanya untuk mempermanis atau menutupi kemungkaran yang mereka lakukan. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya lanjutkan. Wa hadha an-naw' huwa alladhi jahadahu al-kuffar. Tauhid jenis inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Wa kanat fihi al-khusumah baina al-umam wa rusulihim منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Di dalam tauhid inilah tegaknya permusuhan antara umat-umat dengan nabi-nabi mereka semenjak Nabi Nuh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد حث القرآن الكريم في أكثر سوره عليه. Dan Al-Quran Al-Karim telah mengajak untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah ini dalam banyak surat dalam Al-Quran, untuk mengajak kepada menyeru kepada Allah satu-satunya. Fa fi suratil Fatihah naqra, dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengibadati dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Wa ma'naha, artinya nakhussuka bil ibadah, kami mengkhususkan ibadah hanya kepada Engkau ya Allah. Fanad'uka wahdak, kami hanya menyeru kepadamu. Wala nasta'inu bighairik, dan kami tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Wa tauhidul ilah yashmalu ifradahu fi du'a'i wal hukmi bi qur'ani wal ihtikam ila syar'ihi. Dan tauhid uluhiyah mencakup makna mentauhidkan Allah di dalam berdoa kepadanya, di dalam berhukum dengan Al-Qur'annya dan berhukum kepada syariatnya, dan semua hal tersebut masuk di dalam makna firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya saya, maka ibadatilah saya. Surat Taha. Wallahu ta'ala a'lam. Ini tauhid yang kedua. Insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita membahas tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat ini butuh kita pelajari dengan serius, butuh kita mempelajarinya dengan benar, karena kebanyakan golongan-golongan yang keluar daripada Islam
disebabkan karena penyimpangan mereka di dalam tauhid asma wa sifat. Jadi penyebab terbesar atau penyebab yang besar yang telah menyebabkan banyaknya pecahan-pecahan yang terjadi dalam tubuh Islam ini karena penyimpangan mereka di dalam tauhid asma wa sifat. Wallahu taala. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita memasuki kajian kita yang kedua, yaitu kajian Sahihul Bukhari. Masih di dalam Kitabul Adzan, pembahasan masalah adzan, dan kita memasuki bab yang ke-19. Bab yang ke-19. Bab yang ke-19, bab hal yatatabba'ul muadzinu fahu hahuna wa hahuna wa hal yaltafitu fil adzan. Bab apakah seorang muadzin mengikuti mulutnya ke sini dan ke sana. Mengikuti mulutnya maksudnya menoleh ke kiri dan ke kanan. Wa hal yaltafitu fil adzan, apakah seorang muadzin menoleh di saat dia adzan? Di sini kita akan mempelajari tata cara adzan. Apakah seorang muadzin di saat dia adzan dia menoleh atau bagaimana? Kebiasaan Al-Imam Bukhari rahimahullah selalu membuat suatu judul bab dengan bentuk pertanyaan. Apakah seseorang boleh begini? Apakah seseorang boleh begitu? Ini kebiasaan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Apakah seseorang muadzin menoleh di saat dia adzan, ataukah di saat dia adzan dia cuma berdiam diri begitu saja, atau bagaimana? Sebelum Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis nomor 634 daripada kitab beliau menyebutkan beberapa asar daripada para sahabat. Kata beliau, wa yuzkar an Bilal annahu ja'ala isba'aihi fi udunayhi. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum la yaj'alu isba'aihi fi udunayhi. Bilal, dan disebutkan bahwasanya Bilal meletakkan kedua jari beliau di telinga beliau, di kedua telinga beliau. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak meletakkan kedua jari beliau di kedua telinga beliau. Jadi seorang muadzin, apakah jarinya dimasukin ke lubang telinganya atau tidak? Di sini ada dua asar. Asar yang pertama, asar daripada Bilal, perbuatan sahabat Nabi Bilal. Dan keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab Taghliq Ta'liq. Dan Imam Bukhari menyebutkan asar ini mu'allaq dan disambung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Taghliq Ta'liq. Di sana dikatakan bahwasanya Bilal apabila beliau adzan maka beliau meletakkan kedua jarinya di telinga beliau. Adapun Ibnu Umar dia tidak. Mana yang rajih, mana yang kuat? Kita akan baca nantinya, insyaallah taala. Kemudian asar yang lain yang juga disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, wa qala Ibrahim la ba'sa an yu'adzina ala ghairi wudu'. Wa qala Atha al-wudu'u haqqun wa sunnah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Pembahasan yang selanjutnya ini adalah pembahasan apakah seseorang muadzin harus dalam kondisi berwudu atau tidak. Berkata Ibrahim, tidak mengapa seorang yang azan melakukan azan dalam keadaan tanpa wudu. Jadi muadzin boleh azan tanpa dalam keadaan suci. Berkata Atha, al-wudu' haqqun wa sunnah. Atha
berkata, wudu adalah merupakan suatu yang hak dan sunnah. Lafaz ini bisa kita temukan dalam Musannaf Barzaq. Bahwasanya apa berkata dengan kalimat yang lebih sempurna. Beliau berkata bahwasanya berwudu bagi seorang muadzin adalah haqqun wa sunnah masnunah. Hak dan sunnah yang disunnahkan, alla yu'adzinul muadzin illa mutawadhi'a. Tidaklah seorang muadzin azan kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi ada dua pendapat. Ibrahim mengatakan harus boleh tidak berwudu, apa mengatakan harus berwudu. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir menyebut nama Allah pada setiap kondisi beliau. Apa maksud perkataan Aisyah? Bahwasanya Rasulullah membolehkan seseorang berzikir baik dalam keadaan berwudu ataupun tidak. Di antara zikir azan. Jadi dengan dalil Aisyah ini dibolehkan seseorang azan dengan tanpa berwudu. Di sini ada 3 permasalahan. Kita ringkas, ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama, apakah seorang yang azan harus menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan? Ini yang pertama. Permasalahan yang kedua, apakah seseorang yang azan meletakkan kedua jarinya dalam lubang telinganya? Permasalahan yang ketiga, apakah seorang yang azan harus dalam kondisi berwudu ataupun bukan? Kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Pembahasan yang pertama, apakah seseorang yang azan harus menoleh ke kiri dan ke kanan? Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis beliau, hadis nomor 634 dari kitab beliau. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an 'Aun bin Abi Juhayfah an abihi annahu ra'a Bilalan radhiyallahu ta'ala anhu yu'adhdhin faj'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adhan. Dari Abu Juhayfah, dari bapak beliau berkata bahwasanya beliau telah melihat Bilal radhiyallahu taala an azan, dan saya memperhatikan mulutnya ke sini dan ke sana di saat azan. Beliau memperhatikan mulutnya Bilal radhiyallahu taala an menoleh ke kiri dan kanan di saat azan. Berarti seorang yang muadzin, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia azan yaitu menoleh ke kiri dan ke kanan. Sekarang timbul pertanyaan selanjutnya, kapan seseorang menoleh ke kiri dan ke kanan di saat dia azan? Dan bagaimana sifatnya, bagaimana prakteknya? Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seseorang menoleh di saat dia azan yaitu tatkala dia membaca hayya 'alatain. Apa arti hayya 'alatain? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi dua hayya 'ala ini namanya hayya 'alatain. Sebagaimana bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah, alhamdulillahirabbil alamin namanya hamdalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah namanya hayya 'alatain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja'. Apa? Istirja'. Seorang yang bersin kemudian kita mengucapkan yarhamukallah, dia menjawab yahdikumullah yuslih balakum. Ini namanya tashmit. Namanya tashmit. Seseorang menoleh ke kiri dan ke kanan di saat dia membaca hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sebagaimana hadis Abi Juhayfah, beliau berkata,
syahadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Batha wa huwa fi qubbatin hamra wa 'indahu nasun yasir faja'a Bilal fa'adhan thumma hawwala yatba'u fahu hahuna yani biqawlihi hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Berkata Abu Juhaifah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Batha. Beliau berada di dalam kubah yang merah dan di sisi beliau ada beberapa orang saja. Lalu saya melihat Bilal adzan dan beliau menolehkan dengan mulut beliau ke sini dan ke sana, yaitu tatkala beliau membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Bagaimana tata cara hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Apakah hayya 'alal shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alas shalah yang kedua ke kiri, atau bagaimana? Di situ kita tidak bisa mungkiri ada khilafiyah para ulama. Dan yang rajih Allah taala alam bahwasanya seseorang menoleh hayya 'alas shalah 2 kali ke kanan, kemudian hayya 'alal falah 2 kali ke kiri. Hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah ke kiri. Dan juga diterangkan bahwasanya menoleh tersebut yaitu cuma dengan kepala saja. Karena di sini lafaznya bil fa, dengan kepala saja. Dan tidak dengan badan juga. Hayya 'alal falah dengan kepala. Di badannya tidak ikut dimerengkan ke kanan atau ke kiri, tidak, cuma wajah saja. Apalagi kakinya tidak, cuma kepala saja. Ini yang lebih dekat kepada makna daripada lafaz hadis sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Apa hikmah seseorang menolehkan kepalanya ke kanan atau ke kiri? Hikmahnya tentunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kondisi tidak ada mikrofon. Maka hal yang demikian lebih memperdengarkan suara azan kepada manusia-manusia yang ada di sebelah kanan muadzin ataupun yang berada di sebelah kiri muadzin. Adapun di saat kondisi zaman sekarang sudah ada mikrofon, apakah masih disyariatkan menoleh ke kiri dan ke kanan? Saya jawab yang rajih insyaallah. Saya katakan yang rajih karena memang ada sebagian para ulama yang mengatakan tidak. Yang rajih yaitu tetap seseorang menoleh ke kiri dan ke kanan, wallahu taala alam. Dengan demikian dia tetap mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian para ulama, dan saya menyampaikan demikian supaya kita tidak junub dengan khilafiyah di dalam permasalahan khilafiyah. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ada, karena ilahnya sudah tidak ada lagi. Ilahnya tidak ada lagi. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak disyariatkan lagi karena tidak ada ilahnya. Akan tetapi insyaallah yang lebih rajih, dan ini adalah pendapat beberapa orang ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah, Syekh masyhur, bahwasanya tetap menoleh ke kiri dan ke kanan walaupun ada mikrofon. Maka dianjurkan kepada para penanggung jawab masjid atau pengurus masjid untuk menyediakan mikrofon yang tetap memperdengarkan suaranya di saat muadzin menoleh ke kiri dan ke kanan. Mungkin mikrofon gantung sebagaimana yang saya pakai, walaupun muadzinnya menoleh ke kiri atau ke kanan tetap kedengaran. Atau dengan cara yang lainnya, wallahu taala alam. Wallahu taala. Permasalahan yang kedua, apa tadi permasalahan yang kedua? Permasalahan memasukkan tangan ke telinga. Di sini ada 2 asar yang berbeda. Asar dari Bilal, beliau memasukkan kedua jari beliau
ke dalam telinga beliau. Asar dari Ibnu Umar tidak. Mana yang lebih rajih? Wallahu taala alam. Di sini saya lebih condong mengatakan bahwasanya yang afdal yaitu seseorang mengikuti azannya Bilal, karena Bilal adalah muadzinnya Rasulullah dan beliau azan di zaman Rasul, dan beliau azan dilihat dan diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tidak mengatakan memasukkan tangan tersebut adalah suatu hal yang wajib, karena juga ditinggalkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wallahu taala alam. Jadi yang lebih afdal seseorang memasukkan kedua jarinya di telinganya. Kemudian ada suatu faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, adapun sebagian para muadzin yang meletakkan tangannya di telinganya, cuma meletakkan tangan saja, ya, dan tidak memasukkan jarinya di telinganya, maka ini adalah perbuatan yang tidak ada asalnya. Perbuatan yang tidak ada asalnya. Jadi mungkin muadzin meletakkan tangannya di telinga, atau mungkin di dagunya azan begitu. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak ada asalnya. Yang ada asalnya, yaitu ada asalnya daripada para salafus saleh rahimahumullah, mereka masukkan jari telinga mereka, jari mereka ke telinga mereka, jari tangan mereka ke telinga mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pindah ke permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan bolehkah seseorang azan dalam keadaan tidak berwudu. Berkata Ibrahim, boleh. Yani Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama faqih, alim, beliau mengatakan boleh. Adapun apa, dia seorang alim rabbani, beliau mengatakan tidak boleh. Ini kesimpulannya. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha dari kalangan sahabat, karena Ibrahim An-Nakhai dan Atha bukan sahabat. Adapun Aisyah adalah sahabat dan istri Rasul, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap kondisi beliau. Dan azan termasuk zikir, berarti boleh berzikir dalam keadaan tanpa berwudu. Apapun jenis zikirnya, baik azan, baik baca Quran, baik membaca doa, baik bertakbir atau bertahlil, boleh dalam keadaan tanpa berwudu. Wallahu ta'ala alam. Mana yang rajih? Yang rajih yaitu yang afdal, bahwasanya seseorang tersebut lebih afdal apabila dia azan dalam keadaan berwudu. Afdal bukan berarti seseorang yang azan dalam keadaan tidak berwudu dia berdosa, tidak. Atau dengan bahasa lain, seseorang dibolehkan dia azan tanpa dalam keadaan berwudu, walaupun lebih afdal dia azan dalam keadaan berwudu. Apa dalilnya? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adhkurallaha ala ghairi taharah." Sungguhnya saya membenci berzikir, menyebut Allah dalam keadaan tidak suci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya benci berzikir, menyebut Allah dalam keadaan tidak suci. Jadi yang afdal bagi seorang muadzin dia azan dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada faedah dari hadis Aisyah, dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir, menyebut Allah dalam setiap kondisi beliau. Dalam setiap kondisi beliau. Berarti dalam keadaan tidak berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertasbih. Beliau bertakbir dalam setiap kondisi beliau.
Dari perkataan Aisyah ini sebagian para ulama rahimahumullah mengambil dalil yaitu dibolehkan bagi seorang wanita yang haid, dibolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk berzikir, bertasbih, bertakbir, bahkan membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran. Apalagi kalau seandainya bacaan Al-Quran tersebut dibutuhkan oleh wanita tersebut. Seperti seorang yang butuh untuk membaca Al-Quran dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah. Baca mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam rangka isti'adzah atau dalam rangka menterapi dirinya dalam keadaan sakit. Dia baca Al-Fatihah umpamanya, ayat kursi dan yang sejenisnya. Atau dia adalah seorang penuntut ilmu, seorang santriwati umpamanya dalam keadaan haid dan dia butuh untuk mengulang-ulangi hafalannya. Maka hal yang demikian lebih jelas lagi bahwasanya seorang wanita walaupun dalam keadaan haid dibolehkan dia berzikir dan membaca Al-Quran menurut pendapat yang rajih wallahu ta'ala. Adapun sebagian wanita banyak yang jatuh dalam permasalahan ini karena kejahilannya atau kurangnya dia mengaji, sehingga tatkala haid tidak berzikir sama sekali, enggak subhanallah, enggak astagfirullah, tinggalin semuanya. Sehingga kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi-kondisi yang rawan buat gangguan syaitan, buat bisikan syaitan. Wallahu ta'ala. Baiklah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masuki bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-20. Bab yang ke-20, bab qaulir rajuli fatatna shalah. Bab perkataan seseorang yang mengatakan fatatna shalah, kita telah luput dari salat ini, atau telah luput kita dari melakukan salat ini. Apa hukumnya mengatakan demikian? Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullah. Boleh apa tidak? Perkataan, ucapan telah luput kita daripada salat ini. Kemudian beliau menyebutkan pendapat daripada seorang tabi'in yang mulia Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Wa kana Ibnu Sirin an yaqul fatatna as-salah, walakin liyaqul lam nudrik. Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ashah. Dan Muhammad bin Sirin membenci, jadi ada seorang ulama, seorang imam membenci, tidak suka seseorang mengatakan fatatna as-salah, kita telah luput daripada salat ini. Akan tetapi hendaklah seseorang tersebut menurut beliau mengatakan kita lam nudrikis salah, kita tidak berhasil mendapatkan salat ini, itu pada waktunya. Akan tetapi kata Imam Bukhari, wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ashah, akan tetapi perkataan Nabi yang lebih benar, perkataan Nabi yang lebih benar. Jadi beliau al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan ada sebagian ulama yang tidak suka dengan perkataan ini, akan tetapi ada hadis yang mengucapkan seperti itu, dan apa yang dikatakan oleh Rasul lebih benar. Apa yang diucapkan oleh Rasul lebih benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan fatatna shalah atau fatakum, atau yang semakna dengannya bahwasanya kita telah luput daripada salat ini. Maksud telah luput yaitu telah tertinggal, keluar daripada waktunya. Wallahu ta'ala alam. Apa perkataan Rasul tersebut? Apa hadisnya? Al-Imam Bukhari sebutkan hadis nomor 635. Hadis selanjutnya, saya bacakan hadisnya. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabata rijal فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة
qala fala taf'alu idza ataytumus shalah fa'alaykum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah, beliau berkata, tatkala kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh laki-laki. Suara gemuruh ini adalah suara sekumpulan daripada para sahabat yang telat. Jadi mereka berburuan masuk salat bersama Rasul. Selesai salat, Rasulullah bertanya, "Ma sya'nukum? Ada apa? Kenapa seperti itu? Kenapa terburu-buru?" Sahabat menjawab, "Ista'jalna ila shalah." Ya Rasulullah, kami bersegera menuju salat. Kata Rasulullah, jangan lakukan. Jangan lakukan. Apabila kamu mendatangi salat, maka hendaklah kamu datang dalam keadaan tenang. Wa ma adraktum fasallu. Apa yang kamu temui, maka salatlah. Wa ma fatakum fa'timmu. Apa yang luput bagimu, maka sempurnakanlah. Di sini Rasulullah menggunakan kata-kata luput. Apa-apa yang luput bagimu, maka sempurnakanlah. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil faedah penting dan besar. Faedah penting. Faedah yang pertama, Al-Imam Bukhari rahimahullah mengajarkan kita untuk meninggalkan fanatisme, mengkultuskan seseorang. Fanatisme sifat taklid, mengkultuskan seseorang walaupun seorang tersebut adalah seorang imam. Tidak boleh taklid, tidak boleh fanatik. Di sini beliau menyebutkan perkataan siapa? Perkataan Muhammad bin Sirin. Beliau bantah dengan hadis. Padahal Muhammad bin Sirin ulama, imam dari kalangan tabi'in, dan Imam Bukhari berada di bawah beliau. Muhammad bin Sirin meninggal tahun 110 Hijriah. Adapun Imam Bukhari rahimahullah meninggal di bawahnya. Muhammad bin Sirin seorang alim, di samping ilmunya beliau terkenal dengan wara'nya. Apa arti wara'? Sangat menjauhkan diri daripada sesuatu yang haram, sangat takut dengan yang haram. Sampai Abu Awanah, ulama besar, siapa yang tidak kenal, mengatakan bagaimana tanggapan manusia yang hidup semasa dengan Muhammad bin Sirin. Saking waraknya Muhammad bin Sirin, apa kata Abu Awanah? Fama ra'ahu ahadun illa dzakarallah. Tidak ada seorang pun yang melihat Muhammad bin Sirin kecuali dia akan ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Dari tampilannya saja, dari sikapnya, dari akhlaknya, orang yang melihat dia ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'jub, subhanallah. Allahu Akbar. Ada sebagian manusia, sebagian makhluk yang apabila kita melihat kepadanya kita ingat syaitan. Ini orang perbuatannya kayak syaitan. Beliau apabila kita melihat kepadanya dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ijli rahimahullah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan afqah fi wara'i wa la awra'u fi fiqhi min Muhammad bin Sirin." Tidak ada seorang pun yang saya lihat yang lebih faqih di dalam wara'nya, lebih faqih di dalam wara'nya, dan lebih wara' di dalam fikihnya, melebihi Muhammad bin Sirin. Masya Allah. Apa ini makna lebih faqih di dalam wara'nya dan lebih wara' di dalam fikihnya? Ada seseorang yang wara' itu takut dengan yang haram tapi tidak berilmu. Dia berbuat karena takut dari yang haram, karena takut dari sesuatu yang haram, tapi dia tidak berilmu. Pernah seorang imam, kalau saya tidak salah Imam Malik rahimahullah,
hidup di zaman yang mana pada zaman tersebut banyak ahli ibadah. Ahli ibadah di antara mereka ada yang tidak berilmu, yang penting salat saja, tidak berilmu. Ilmu dikesampingkan, yang penting salat saja, yang penting puasa saja, yang penting malam qiyamul lail baca Quran. Ada ahli ibadah tersebut yang sampai dalam sehari mengkhatamkan Al-Quran sampai 4 kali, 5 kali. Tapi apa yang dia kesampingkan? Mentadabburi Al-Qurannya. Yang penting banyaknya bacaan, kualitasnya, kuantitasnya. Kualitasnya dia abaikan, kuantitasnya yang dia banggakan. Ada ahli ibadah yang sampai salat dalam sehari melaksanakan salat sunnah sampai 1000 kali. 1000 rakaat maksud saya, maaf. Dan ini kita bisa temukan kalau kita banyak membaca kitab-kitab sejarah ahli-ahli ibadah. 1000 rakaat. Silakan baca kitab-kitab seperti Syiar Alamun Nubala, Sifatus Safwa dan lain sebagainya. Ada orang yang wara, takut dengan yang haram, saking takutnya dia dengan yang haram, dia nggak mau makan makanan yang enak. Ada seorang ahli ibadah, saking takutnya dia dengan sesuatu yang haram, dia nggak mau makan sejenis kacang-kacangan. Kacang. Terkala, ya fulan, kenapa engkau nggak mau makan kacang ini? Iya. Kenapa? Saya takut tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ini kacang kenikmatan, makan kacang enak. Saya takut nanti ditanya oleh Allah, minta tanggung jawabnya, saya nggak sanggup. Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Jangankan kacang, air putih saja kamu tidak akan, kalau seandainya mengingat tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah mengenai nikmatnya minum air putih, maka kamu tidak akan bisa minum air putih. Makan nikmat Allah, nikmati nikmat Allah selama tidak berlebih-lebihan. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, jadi seseorang bukan cuma butuh wara saja, tapi butuh berilmu dalam wara. Dan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah adalah orang yang paling berilmu dalam wara'nya, paling berilmu dalam wara'. Membaca Al-Quran seafdal-afdalnya zikir, menjawab azan suatu keutamaan. Terkala azan dikumandangkan, mana yang afdal, baca Quran atau jawab azan? Seperti itu. Di sini butuh ilmu dalam wara'. Wala awra'a fi fiqhi min Muhammad bin Sirin, dan tidak ada orang yang paling wara' di dalam fikihnya. Paling wara' dalam fikih. Apa maksudnya? Beliau adalah orang yang sangat berhati-hati sekali apabila beliau ditanya di dalam permasalahan hukum fikhiyah. Muhammad bin Sirin sampai Al-Ash'ath rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala ditanya mengenai suatu hukum apakah halal atau haram, maka engkau akan temukan wajah beliau memucat, seolah-olah engkau temukan ini Muhammad bin Sirin bukan yang sebelumnya. Pucat wajah beliau, takut salah di dalam menjawab, takut mengatakan yang halal padahal Allah menyatakan haram, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin seorang ulama yang memiliki banyak keutamaan dan kebesaran, kemuliaan, seorang alim, memiliki banyak ibadah. Sampai para ulama mengatakan, apabila engkau melihat bagaimana Muhammad bin Sirin berbicara kepada ibunya, maka engkau akan mengatakan bahwasanya Muhammad bin Sirin lagi sakit. Karena Muhammad bin Sirin tidaklah berbicara kepada ibunya kecuali dengan suara yang sangat merendahkan suara tatkala berbicara kepada ibunya. Beberapa kali manusia menemukan Muhammad bin Sirin berbicara kepada ibunya dan mereka bertanya, ya fulan, ya imam, apakah kau lebih sakit? Kenapa suaramu seperti orang sakit di hadapan ibu? Beliau melakukan hal yang demikian karena menghormati ibunya, berbakti kepada sang ibu. Nah, walaupun Muhammad bin Sirin rahimahullah seorang ulama besar, alim, tapi tidak ada taklid kepada beliau, tidak ada fanatik kepada beliau. Tidak ada taklid kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini
pelajaran penting yang diajarkan oleh Imam Bukhari atau faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Faedah yang kedua, yaitu diperbolehkan seseorang mengatakan fatatna shalah, telah luput dari kita salat ini. Faedah yang ketiga, larangan tergesa-gesa berjalan menuju ke masjid. Tergesa-gesa berjalan menuju ke masjid di saat iqamat telah dikumandangkan. Kalau seandainya sudah iqamat, jalan. Gak usah ambisi, jalan. Kalau nggak ingin telat, datang ke masjid cepat. Tapi begitu azan dikumandangkan masih nyantai, begitu sudah tamat baru lari. Ini nggak benar. Ini tidak benar. Kata para ulama rahimahumullah, kenapa hal yang demikian? Apa hikmahnya? Kata para ulama, karena ruh daripada salat itu sendiri adalah kekhusyukan. Ruh daripada salat itu khusyuk. Bukan menyusul keempat rakaat bersama imam, tidak, tapi ruhnya khusyuk. Faedah selanjutnya, di dalam hadis ini terdapat, perhatikan terlebih dahulu, di dalam hadis ini terdapat larangan seseorang tergesa-gesa berjalan menuju masjid di saat iqamah telah dikumandangkan. Karena hal yang demikian bisa mengganggu kekhusyukan. Sampai ke tengah saf, nafasnya ngos-ngosan. Gimana mau khusyuk? Keringat bercucuran. Gimana mau khusyuk? Sementara di sisi yang lain kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera melakukan kebaikan. Di sisi yang lain, di sini dilarang. Di situ kita mengambil pelajaran suatu perintah apabila menimbulkan mudarat yang besar, yang lebih besar, maka perintah tersebut ditinggalkan. Perintah tersebut ditinggalkan. Makanya di dalam Islam ada suatu syariat yang namanya darurat. Dan pembahasan seperti ini kita bahas dalam usul fikih insyaallah taala. Faedah yang terakhir, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu." Apa-apa yang kamu dapatkan, maka salatlah. Dalam satu riwayat fa'atimmu, dalam riwayat yang lain faqbu, maka sempurnakanlah. Maksud daripada perkataan di sini, apabila seseorang masuk ke dalam salatnya, maka masuklah dia dalam salatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Contoh, seseorang masuk ke masjid, imam dalam keadaan sujud, maka dia bertakbir, karena takbiratul ihram adalah awal daripada salat. Kemudian dia langsung sujud. Jangan baca Al-Fatihah dulu sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Baca Al-Fatihah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Bukankah dia salat berjamaah dan imam dijadikan untuk diikuti? Begitu imam dia masuk, dia takbir, kemudian dia langsung sujud. Ikuti imam yang lagi sujud. Karena kata Rasulullah, "Ma adraktum fa'atimmu fasallu." "Fama adraktum fasallu." Apa yang kamu dapati maka salatlah. Salatlah bersama imam. Ini sebagian kalangan salat masuk masjid dalam keadaan masbuk, imam sudah sujud, dia takbir, kemudian dia baca Al-Fatihah dulu. Imam sudah duduk, bangkit dari sujudnya, dia belum selesai Al-Fatihahnya. Kemudian dia baru duduk bersama imam.
Ini tidak mengikuti imam. Bukankah imam dijadikan untuk diikuti? Perkataan yang kedua, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang luput bagimu maka sempurnakanlah. Apa yang luput bagimu maka sempurnakanlah. Makna menyempurnakan tersebut yaitu dia menyempurnakan salatnya. Umpamanya dia salat zuhur 4 rakaat, dia masbuk di rakaat yang kedua, berarti dia bisa salat berjamaah bersama imam berapa rakaat? 3 rakaat. 3 rakaat. Begitu imam salam, dia bangkit, dia menyempurnakan salatnya, duduk tasyahud, kemudian salam. Ini maknanya. Makna di sini, apabila kondisi seperti demikian, maka dia duduk tasyahudnya berapa kali? 3 kali. Tapi itulah perintah Rasulullah SAW. Tasyahudnya 3 kali, 2 bersama imam, yang 1 sendirian, fa'atimmu. Sebagian para ulama rahimahumullah, mereka mengambil riwayat yang lain daripada riwayat Imam Ahmad. Mereka mengatakan boleh dengan menyempurnakan, sebagaimana riwayat Imam Ahmad, wa ma fatakum faqdu, apa-apa yang telat, apa-apa yang luput bagi kamu, maka tunaikanlah. Nah, makna tunaikan di sini kata sebagian para ulama, apabila seseorang salat zuhur umpamanya 4 rakaat dan dia masbuk 1 rakaat, 3 rakaat berhasil dia lakukan dengan imam, maka rakaat yang dia salat sendirian tersebut yaitu rakaat yang pertama. Karena dia masuknya pada rakaat yang kedua. Saya ulangi. Si A masbuk. Dia masuk ke masjid, imam lagi berdiri rakaat yang kedua. Kemudian dia salat rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat bersama imam. Berlandaskan riwayat Imam Ahmad ini, sebagian para ulama mengatakan, karena riwayat Imam Ahmad, wa ma fatakum faqdu, apa yang telat bagi kamu, yang luput bagi kamu, maka tunaikanlah. Sebagian para ulama, begitu imam salam, dia bangkit, dia melaksanakan salat yang dia tidak ikut imam. Itu rakaat yang pertama. Begitu sujud, bangkit dari sujudnya, langsung salam. Di rakaat yang pertama berarti ada doa iftitahnya, kemudian ada baca Al-Fatihahnya, ada baca suratnya. Ini menurut sebagian para ulama. Tapi yang rajih insyaallah pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Karena makna faqdu, tunaikanlah, maknanya dibawa kepada fa'atimmu, sempurnakanlah. Karena kadang qada maknanya atamma, menunaikan maknanya kadang menyempurnakan. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Fussilat ayat yang ke-12. Kata Allah, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmin. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmin. Maknanya fa'atammahunna. Maka Allah menyempurnakannya. Menyempurnakan, menciptakan 7 langit dalam 2 hari. Qada di sini maknanya atam, menyempurnakan, bukan menunaikan. Allahu ta'ala. Kesimpulan ma'asyiral muslimin, bahwasanya seorang yang masbuk apabila dia telat beberapa rakaat, maka dia menyempurnakan salatnya. Kalau seandainya dia bersama imam 2 rakaat dalam salat zuhur, maka laksanakan 2 rakaat sisanya, seolah-olah dia baru salat 2 rakaat. Dan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bab yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini, dan hadis yang terakhir juga, dan hadisnya semakna dengan hadis yang barusan kita sebutkan. Bab yang ke-21, setelahnya insyaallah kita buka pertanyaan.
Bab yang ke-21, bab la yas'a ila shalah wal ta'ti bis sakinati wal waqar. Bab tidak boleh seseorang berlari menuju salat dan hendaklah dia datang dalam keadaan tenang. Wa qala wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Dan Rasulullah bersabda, apa-apa yang kau dapati maka salatlah, apa-apa yang luput bagimu maka sempurnakanlah. Hadis nomor 636. Qala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b qala haddatsana Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengarkan iqamah maka berjalanlah menuju salat dan hendaklah kamu tenang dan tentram. Wala tusri'u, dan jangan bersegera, jangan cepat-cepat. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapatkan maka salatlah. Wa fatakum faatimmu, apa yang kamu luput darinya maka sempurnakanlah. Hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya, tapi di sini ada tambahan lafaz. Ada tambahan lafaz yang mana dari tambahan lafaz tersebut kita mengambil tambahan faidah, yaitu sabda Rasulullah, idza sami'tumul iqamah, apabila kamu mendengar iqamah. Apa faedah yang bisa diambil di sini? Faedah yang luar biasa saya dapatkan dari tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya iqamah bisa didengar dari luar masjid. Iqamah bisa didengar oleh orang yang berada di luar masjid. Apa yang saya maksud, ma'asyiral muslimin? Yang saya maksud yaitu munculnya pendapat sebagian yang melarang melaksanakan iqamah dengan mikrofon. Paham maksud saya? Ada pendapat beberapa tahun yang silam mencuat di negeri kita, bahkan sampai memvonis bid'ah seseorang iqamat dengan mikrofon. Ini tidak benar. Mereka mengatakan azan pakai mikrofon, ya, karena azan buat khalayak ramai. Adapun iqamat cukup buat yang hadir di masjid saja. Jadi kalau seandainya pakai mikrofon, salah, menyelisih sunnah. Tapi pendapat ini tidak benar, wallahu ta'ala alam, karena dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tumul iqamah, apabila kamu mendengar iqamat maka berjalanlah kamu ke masjid. Jangan tergesa-gesa. Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah di sini yang mendengar iqamat di saat dia berada di luar masjid. Di saat dia berada di luar masjid, baru dia berjalan ke masjid. Berarti iqamat juga diperbolehkan kita perdengarkan buat orang lain yang berada di luar masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian faedah yang kita ambil juga bahwasanya seseorang apabila iqamat telah didirikan maka tidak boleh lagi bagi dia melaksanakan salat sunnah. Kata Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Apabila salat telah iqamah telah dikumandangkan atau salat telah didirikan, maka tidak ada lagi salat kecuali hanya salat wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, rasanya telah lama kajian kita langsungkan tapi kita tidak membuka sesi tanya jawab. Insyaallah pada hari ini kita persilahkan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya dengan pertanyaan tertulis. Pertanyaan yang pertama, apakah seluruh salat sunat rawatib disyariatkan untuk dikerjakan dengan ringan sebagaimana salat qabliyah subuh? Jawabnya tidak. Tidak. Ada
salat yang disyariatkan ringan, contohnya sebelum subuh sebagaimana yang diterangkan oleh penanya, atau salat 2 rakaat awal daripada salat malam, itu juga disyariatkan ringan. Adapun yang lainnya maka tidak. Atau ada beberapa salat yang tidak ada keterangan dilakukan dengan ringan, maka tidak disyariatkan dengan ringan. Wallahu taala a'lam. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keumuman hadis Rasul bahwasanya seafdalnya salat adalah tulul qunut, yang paling lama berdirinya. Wallahu a'lam. Jika orang di belakang kita menjadikan punggung kita sebagai sutrah saat dia salat, bolehkah kita pergi meninggalkannya? Ikhwan, disinilah jalinan ukhuwah kita perlihatkan. Seseorang lagi duduk, datang temannya salat mengunjungi dia, maka pada saat tersebut kita usahakan jangan pergi demi membantu dia. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan? Dan ini adalah kebaikan dan ketakwaan. Bukan berarti ikhwan yang sholat juga mau seenaknya. Ini ikhwan udah jelas mau berangkat, dia sholat. Ada yang seperti itu. Kemudian juga kadang sholatnya lama, subhanallah. Kita yang punya hajat, ingin segala sesuatu mungkin yang lagi diduduk, yang dijadikan sutra, yang lagi dipakai punggungnya untuk sutra, kebelet, ada jenisnya, gimana? Tapi kita lihat, kalau seandainya ada dinding yang kosong untuk dijadikan sutra, atau kita ada sutra yang lain yang kita tidak memberatkan orang lain, kita pakai itu. Jangan mentang, ini mumpung nih lagi duduk. Ada, ikhwan sebagian seperti itu ada. Dinding masih banyak yang kosong untuk dia sholat menghadap sutra kepadanya, tapi dia sholat di tempat ikhwan yang lagi duduk. Ini apa ya ikhwan? Seperti itu. Ada ikhwan yang lagi tasyahud, mau salam. Dia datang di belakangnya sholat. Dia tahu bahwasanya selesai sebentar lagi ikhwan tersebut akan pergi. Enggak. Hendaklah jadi seorang muslim yang selalu meringankan buat saudaranya, bukan memberatkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari akhwat, bagaimana hukumnya wanita ke kuburan? Apa saja yang boleh kita lakukan setelah mayat dikubur? Pendapat yang rajih, bagaimana juga diterangkan oleh Syekh Albani dalam Ahkam al-Janaiz, bahwasanya seorang wanita dibolehkan bagi dia untuk berziarah ke kubur, dan dilarang baginya untuk sering-sering menziarahi kubur. Tapi dibolehkan, tapi tidak sering. Karena lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawaratil qubur, maknanya Allah melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kubur. Adapun menziarahi kubur sekali-sekali oleh seorang wanita itu dibolehkan. Berdasarkan banyak hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengikuti Rasul di tengah malam di saat Rasulullah pergi ke kubur. Seorang wanita yang lagi menangis di hadapan kubur, kemudian ditegur oleh Rasulullah dari belakang, bukan karena dia menziarahi kubur, tapi karena tangisannya, dan banyak hadis yang lain. Dan insyaallah ini adalah pendapat yang kuat, walaupun sebagian ulama ada yang memutlakkan tidak boleh menziarahi kubur bagi wanita, tapi ini marjuh. Wallahu a'lam. Bagaimanakah posisi tangan yang benar dalam ruku'? Apakah diluruskan atau dibengkokkan sedikit? Diluruskan ya ikhwan. Di dalam ruku', jari-jari seseorang, Rasulullah SAW, jari-jari beliau direntangkan dan beliau memegang lutut. Punggung diluruskan dan kepala menatap ke tempat sujud. Apabila ini diterapkan dengan benar dan bentangan kakinya juga benar dan posisi tangannya benar, maka insya Allah punggungnya lurus. Baik orang tersebut kerdil ataupun tinggi, jangkung, akan lurus. Sebab kenapa ada di antara manusia yang sujudnya, orang-orang yang sholat yang sujudnya punggungnya nggak lurus,
kadang terlalu agak dibengkokin, kadang dia itu karena tata cara rukuknya nggak lurus. Tata cara rukuknya nggak lurus. Kenapa di saat rukuk nggak lurus? Ada yang terlalu turun ke bawah, ada yang ke atas dan segala macamnya. Itu disebabkan karena punggung yang tidak lurus. Dan tata cara sholat yang tidak benar. Di sini saya akan bacakan ikhwan satu, akhwat satu biar adil. Anak dari istri lain termasuk mahram atau bukan? Anak dari istri lain, anak tiri maksudnya. Apa saran buat suami yang sering menzalimi istri? Ini pertanyaan dari akhwat. Yang pertama, ikhwan sekalian a'azzakumullah, anak dari istri, maka dia adalah mahram. Dia adalah mahram daripada laki-laki tersebut. Si A menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak, maka anak tersebut adalah mahram baginya. Dalilnya firman Allah, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dan anak-anak wa abnaikum wa banatikum, dan anak-anakmu dan termasuk di sana anak istri, maka dia adalah mahram bagi seseorang. Enggak boleh dia menikahi ibunya kemudian menikahi anaknya. Jangankan menggabungkan antara ibu dengan anak, menggabungkan antara saudari dengan saudarinya saja tidak boleh. Apalagi ibu dan anak, ibunya dinikahi, anaknya juga ingin dinikahi, ini enggak boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saran bagi seorang suami yang suka menzalimi istrinya? Di sini saya sarankan bagi suami istri tentunya, dan kepada suami karena pertanyaan tertuju buatnya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia ingin menzalimi istrinya, ingat, dia tidak akan menzalimi istrinya kecuali karena dia merasa bahwasanya dirinya lebih berkuasa atas istrinya. Di saat dia ingin menzalimi istri, ingat kekuasaan Allah atas dirinya. Dia mampu menzalimi istri karena istri wanita yang lemah, berada di bawahnya, di bawah kekuasaannya. Dia lebih kuat, lebih perkasa daripadanya. Tapi ingat, Allah lebih kuat dan lebih perkasa atas dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah memukul istrinya sama sekali. Tidak pernah. Manakah uswah kita? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan diri kepada Allah dengan ruku', dengan sujud. Beliau juga mendekatkan diri kepada Allah dengan membahagiakan istri beliau. Membahagiakan istri beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah masuk ke dalam rumah kecuali beliau memulai menggosok gigi. Beliau masuk rumahnya gosok gigi, bersiwak. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyakiti istrinya walaupun dengan bau. Allahu Akbar. Jangankan menyakiti dengan fisik, menyakiti dengan bau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Makanya ma'asyiral muslimin, saya nasihatkan kepada penanya dan kepada kita semua dan kepada yang diminta pertanyaan tersebut untuknya, supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadu kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadu kepada Allah. Rasulullah bersabda, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ya Allah, sungguh saya mencemaskan hak dua orang yang lemah, di antaranya para wanita. Rasulullah cemas akan muncul suami-suami yang jahat, yang zalim terhadap istrinya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa hukumnya berjabatan tangan yang ditambah dengan berjabatan jempol yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Ya, berjabatan tangan yang diajarkan Rasulullah sebagaimana biasa jabatan, kemudian tidak ada tambahan-tambahannya. Baik, yang ditanyakan oleh penanya, apa namanya, berjabatan jempol itu gimana? Berjabatan jempol atau mungkin berjabatan siku lagi, ataupun tradisi negeri kita tepuk dada setelahnya, gitu ya. Ini tradisi nih, negara lain nggak ada yang seperti ini. Selain negara ASEAN mungkin, negara nggak ada. Habis jabatan pegang dada, ini tradisi. Allahu a'lam. Nggak ada orang Arab jabatan bisa pegang dada, nggak ada. Apakah sunatan wajib bagi perempuan? Sebab akhir-akhir ini apabila anak perempuan lahir tidak dibolehkan oleh pemerintah untuk disunat. Bahkan MUI pun berpendapat untuk melarangnya. Kalau kita mengingat hadis Rasul, apabila bertemu dengan dua khitan, maka wajib mandi. Bagaimana sunatan bagi perempuan? Tentu wajib disunat atau tidak? Ini ada pertanyaan, ada jawaban sedikit. Pertama, ikhwan sekalian azakumullah, saya tidak tahu apakah MUI juga berpendapat demikian, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, yang rajih, yang kuat, bahwasanya khitan wajib hukumnya bagi wanita. Ini pendapat yang kuat dan ini diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, dan dia adalah salah satu sunnah salaf dan dikenal oleh para salafus salih rahimahumullah. Khitan hukumnya wajib. Wajib bagi wanita untuk dikhitan sebagaimana laki-laki juga wajib untuk dikhitan. Hadis yang mengatakan bahwasanya khitan wajib bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan, dia adalah hadis yang dhaif. Dan dalil yang menerangkan wajibnya khitan wanita yaitu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Dan laki-laki wajib khitan, maka begitu juga wanita wajib khitan. Yang kedua, khitan adalah merupakan salah satu sunnah kebiasaan para salafus saleh. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh penulis, Rasulullah bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl." Apabila dua khitan bertemu, maka wajib mandi. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan dikhitan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhitan di zaman Rasulullah sallallahu. Dan saya mengkhawatirkan misi untuk tidak mengkhitan wanita ini adalah misi orang-orang Yahudi untuk menghancurkan akhlak dan martabat manusia. Karena di antara hikmah khitannya wanita yaitu untuk menstabilkan syahwatnya. Wanita apabila tidak dikhitan, maka dia akan berubah menjadi binatang. Dan dia tidak mencukupkan dirinya dengan suaminya. Makanya negeri-negeri yang wanitanya tidak dikhitan, kita menemukan kemaksiatan merajalela wal'iyadzubillah. Nah, orang-orang kufar, orang-orang kafir faham bahwasanya pintu untuk menghancurkan suatu umat yaitu melalui wanita. Maka dirusaknya wanita, maka akan hancur umat tersebut. Kata Rasulullah, "Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya awal daripada fitnah kehancuran Bani Israil dimulai dari wanita. Tatkala manusia suatu negeri ingin dibinasakan, maka rusak wanitanya terlebih dahulu. Saya khawatir dengan tidak mengkhitan wanita akan merusak akhlak mereka, lalu rusaklah akhlak umat Islam keseluruhannya. Apa kaitannya seorang khitan tidak atau segala macamnya? Makanya ma'asyiral ikhwan sekalian azakumullah, hadis Rasulullah jelas dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya sunnah di khitan ini ada semenjak zaman Nabi Ibrahim, dan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ingatlah tatkala Allah menguji Nabi Ibrahim, Rabbnya menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka beliau menunaikannya. Di antara perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu khitan. Rasulullah SAW bersabda, "Ashrun minal fitrah," 10 daripada fitrah, di antaranya khitan. Jadi fitrah manusia, laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan di sini. Kecuali apabila ada dalil yang membedakan, dan tidak ada dalil yang membedakan.
Yang ada cuma dalil dan itu pun hadisnya dhaif, dan ini adalah ringkasan daripada jawaban saya. Wallahu a'lam. Apakah wanita yang dalam keadaan haid ketika terbangun malam hendak berdoa karena merupakan waktu yang mustajab, langsung berdoa atau membersihkan diri seperti berwudu? Dibolehkan bagi wanita tersebut tatkala dia bangun di malam hari sebagaimana kondisi penanya untuk langsung dia berdoa, karena Rasulullah SAW berzikir mengingat Allah pada setiap kondisi beliau, walaupun lebih afdal untuk dia berwudu terlebih dahulu, karena ada asar bahwasanya istri Rasulullah SAW, salah seorang daripada istri Rasul, tatkala beliau haid maka beliau berwudu dan beliau duduk di tempat beliau, di tempat salat beliau, dan beliau berzikir. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari ikhwan, tolong penjelasan Ustaz tentang keutamaan selalu dalam keadaan berwudu. Ikhwan sekalian a'azzakumullah, berwudu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Seseorang bersuci dan selalu menjaga kesucian adalah salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah dalil yang menerangkan keutamaan selalu dalam keadaan berwudu, yaitu firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan cinta dengan orang-orang yang bersuci. Allah menceritakan para sahabat yang mendirikan Masjid Nabawi dalam surah At-Taubah, kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalamnya terdapat laki-laki yang suka bersuci dan Allah cinta dengan orang-orang yang bersuci. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz tolong jelaskan dan kirim hadis mengenai diperbolehkannya membaca Al-Quran ketika haid. Apakah membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran? Di sini ada dua hal yang kita perlu ketahui. Pertama, hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Yang kedua, hukum menyentuh Al-Quran bagi wanita yang haid. Dan masing-masing pendapat tersebut ada khilafiyah para ulama. Yang pertama, hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang haid kita telah sebutkan tadinya, yaitu hadis Rasulullah SAW, perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW berzikir mengingat Allah dalam setiap kondisi. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau hendak tawaf dalam keadaan haid, kata Rasulullah, lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali jangan tawaf di Ka'bah tatkala beliau hendak haji. Berarti seorang tersebut, wanita yang haid, dibolehkan berzikir apa saja, dan di antara zikir yaitu membaca Al-Quran. Begitu juga dengan menyentuh Al-Quran, karena tidak ada dalil, ada dalil yang mengatakan la yamassul Quran ghairu tahir, dan hadis ini dibaifkan oleh sebagian para ulama, walaupun sebagian para ulama mensahihkannya. Wallahu a'lam. Ustaz, pada waktu bapak saya meninggal dunia, harta tidak dibagi secara warisan. Kemudian sebelum ibu saya meninggal dunia, harta dibagi namun tidak syar'i. Sekarang masing-masing anak telah menerima bagian dan ibu telah meninggal dunia. Mohon nasihatnya bagaimana yang harus saya lakukan. Wallahu a'lam. Saya enggak tahu bagaimana. Butuh fatwa ulama. Ustaz, apa hukumnya bekerja di kejaksaan sebagai pengaman tahanan? Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari akhwat. Afwan Ustaz, apa hukum halal bihalal? Bayar fidyah sebaiknya nasi dan dengan lauk pauknya atau beras, dan apa harus dibayarkan 30 orang miskin? Pertama, hukum halal bihalal. Ini istilah halal bihalal, maknanya halal dengan halal. Istilah ini adalah salah satu nama daripada ritual maaf memaafkan atau acara tertentu yang dilakukan setelah Idul Fitri, bukankah demikian? Ya, ini adalah acara yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para sahabat Rasulullah, mereka saling memaafkan setiap saat. Setiap saat. Tidak ada mengkhususkan waktu, tanggal sekian, bulan sekian, habis Ramadan, habis Idul Fitri dan lain sebagainya. Apabila kita ingin maafkan, lakukan kapan saja. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saling memaafkan dalam setiap kesalahan, dalam setiap tempat, dan sangat banyak asar di sana. Dan kita tidak boleh menentukan suatu waktu ibadah untuk ibadah tertentu kecuali harus ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Apabila suatu umat melakukan ajaran Rasul, maka sudah cukup baginya. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai fidyah, yaitu fidyah boleh dilakukan dengan memberikan makanan sudah masak ataupun masih mentah dan diberikan kepada orang-orang miskin. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya salat tanpa memakai penutup kepala? Apa hukum salat tanpa memakai jubah dan celana yang lebar? Ikhwan sekalian azakumullah. Pertama, di sini saya akan menerangkan hukum salat menutup kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasanmu tatkala salat. 'Inda kulli masjid di sini maknanya tatkala hendak melakukan salat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sini Allah memerintahkan seseorang untuk salat bukan cuma menutup aurat saja, tapi lebih daripada menutup aurat. Apa? Mengambil perhiasan. Allah tidak mengatakan, wahai manusia, kalau mau sholat tutup aurat. Tidak. Tapi lebih daripada menutup aurat, yaitu ambil perhiasanmu. Perintah untuk seseorang berdandan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu ahaqqu an yutajammalu lah. Dan Allah pantas seseorang berdandan, berindah-indah menemuinya, bermohon kepadanya. Dan kata para ulama, di antara perhiasan yang kita diperintahkan untuk mengambilnya yaitu tutup kepala. Tutup kepala. Ini mengenai tutup kepala. Lalu kalau seandainya seseorang sholat tanpa tutup kepala, sahkah sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Dan kita tidak mengatakan sholatnya tidak sah, kecuali kalau dia membuka aurat. Sholatnya tetap sah, akan tapi dia meninggalkan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukum salat tanpa memakai jubah dan celana yang lebar? Masalahnya ma'asyiral muslimin bukan jubah-jubahannya, tapi seseorang salat dia diperintahkan untuk menutup aurat. Bukankah demikian? Iya, saya tidak menganjurkan harus dengan jubah, tapi yang diperintahkan di sini yaitu menutup aurat. Menutup aurat yang sempurna, yang seutuhnya. Bukan menutup aurat cuma menutup kulitnya saja lalu memperlihatkan bentuknya. Laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menutup aurat dan menutup bentuknya. Kalaulah seandainya seorang wanita memakai celana tertutup, memakai jilbab tertutup seluruh anggota tubuhnya, tapi ketat, apakah dia telah menutup aurat dengan cara yang disyariatkan? Jawabnya tidak, karena masih kelihatan auratnya, bentuk-bentuk auratnya, dan ini fitnah. Begitu juga halnya dengan laki-laki. Dia sholat pakai celana, tapi celananya ketat. Tatkala dia berdiri kelihatan bentuk auratnya, tatkala dia sujud kelihatan bentuk auratnya, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah menutup aurat yang belum sempurna. Jadi bukan permasalahan jubahnya, tapi menutup aurat. Allahu a'lam. Apakah di dalam azan subuh lafaz as-salatu khairu minan naum dibaca? As-salatu khairu minan naum dibaca pada azan yang pertama. Dan ini telah pernah kita terangkan. Pertanyaan selanjutnya dari akhwat. Dalam pekan kemarin Bapak menjelaskan ilmu itu akan rusak oleh beberapa hal, termasuk dari niat. Dan niat itu rusak termasuk jika kita menuntut ilmu niatnya karena urusan dunia. Nah, yang saya tanyakan,
jika seorang kaum muslimin menuntut ilmu seperti kuliah, tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan layak, bagaimana hukumnya dalam Islam? Mendapatkan pekerjaan layak, bagaimana hukumnya dalam Islam? Sedangkan pekerjaan itu kan urusan dunia. Tolong dijelaskan secara spesifik agar bisa dimengerti oleh saya dan yang lain mungkin. Pertama, ikhwan sekalian azakumullah dan juga akhwat penanya, bahwasanya ilmu yang kita bahas selama pertemuan kita kemarin adalah ilmu apa? Ilmu agama, bukan permasalahan ilmu dunia. Seseorang kalau seandainya dia kuliah untuk ilmu, dia kuliah ilmu dunia, dan dia mengingatkan bahwasanya dia kuliah tersebut supaya nanti dia bisa memiliki pekerjaan, bisa memberikan nafkah buat anak dan istrinya, maka dia akan dapat pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Tapi berbeda dengan orang yang menuntut ilmu agama. Dia menuntut ilmu agama, dan pembicaraan kita pekan yang lalu itu masalah ilmu agama semuanya. Kalau seandainya seorang menuntut ilmu agama tapi niatnya niat dunia, saya menuntut ilmu agama, niat saya supaya nanti saya menjadi orang kaya, saya bisa ceramah kemana-mana, saya dapat uang, saya nulis buku, saya cetak dapat uang, ini niat yang rusak dan tidak boleh sama sekali dalam menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah semua sepupu baik dari pihak sebelah bapak maupun ibu boleh kita nikahi? Saya pernah mendengar bahwa sepupu dari sebelah bapak adalah mahram, tidak boleh kita menikahinya. Apakah ini benar? Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram, baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak wanita. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari akhwat, apa hukumnya safar tanpa mahram bagi janda disebabkan urusan pekerjaan? Tidak boleh bagi wanita, baik janda maupun gadis. Safar tanpa mahram, karena permasalahannya fitnah. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh bagi seorang wanita musafir kecuali bersama dengan mahram. Fitnah, dan fitnah tersebut bisa terjadi pada seorang wanita, baik dia janda maupun gadis. Maka hukum tersebut hukumnya adalah hukum yang jelas, mutlak, dan tidak ada bedanya antara wanita yang sudah menikah ataupun wanita yang belum menikah. Wallahu a'lam. Bagaimanakah duduk tasyahud makmum yang masbuk pada rakaat terakhir bersama imam? Apakah duduk tawarruk atau duduk iftirash? Jawabannya ikuti imam. Innama ju'ilal imam li'tamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apabila imamnya duduk tawarruk, maka kita tawarruk karena kita mengikuti imam, walaupun kita baru satu rakaat dan imam sudah rakaat yang terakhir. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, apakah wanita hamil membayar hutang puasa dengan mengqadha puasa atau dengan fidyah? Jawabannya dengan fidyah, dan ini yang wajib insyaallah. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, maka mereka cuma berkewajiban fidyah. Wallahu a'lam. Dan ini pernah kita bahas dalam kajian masalah siam. Ustaz, pada maghrib kita berimam hanya dapat satu rakaat, berarti kita melakukan 3 kali tasyahud. Pada rakaat bersama imam tersebut, sampai di mana bacaan tasyahud kita? Di sini saya akan mendudukkan terlebih dahulu, ikhwan. Antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, tasyahud yang kedua, tidak ada perbedaan bacaan tasyahud. Kedua-duanya sampai akhir tasyahud, sampai innaka hamidun majid. Tidak ada perbedaan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini dalil yang tidak ada dalil yang kuat, yang rajih, yang sahih yang membedakan hal demikian. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak membedakannya. Anehnya orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i mengatakan ada beda antara tasyahud awal sampai Allahumma shalli ala Muhammad dan tasyahud akhir sampai majid. Ini tidak benar. Allahu a'lam.
Ustaz, ana sekarang belajar pakai burdah. Namun suami sempat menyuruh ana membukanya kecuali cadar. Apa yang harus ana lakukan, mengikutinya atau tidak? Saya tidak paham nih maksud pakai burdah itu burdah mana. Soalnya istilah burdah ini luas maknanya. Kesimpulan, apabila seorang wanita berniat untuk memakai jilbab yang disyariatkan, baik namanya burda atau namanya yang lain-lainnya, yang penting jilbab disyariatkan menutup aurat sesuai dengan tuntunan Rasul. Apabila dia memakai tersebut dan suaminya melarangnya untuk hal demikian, maka tidak ada taat kepada suami dalam hal tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat bagi makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada sang Khaliq, karena ini kewajiban. Sama halnya sebagaimana seorang wanita hendak melaksanakan sholat fardu kemudian dilarang oleh suami, tidak ada taat kepada suami dalam hal demikian. Tapi kalau seandainya sang suami tersebut melarang seorang wanita melakukan suatu hal yang hukumnya sunnah, nggak wajib, maka wajib taat kepada suami. Wallahu a'lam. Ustaz, dahulu ketika di sekolah saya diajarkan oleh guru saya ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, maka kita mengucapkan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Apakah ini sunnahnya? Jawabnya tidak. Ini tidak ada hadisnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya dari akhwat. Ustaz, apa hukumnya makan daging kelinci? Hukum makan daging kelinci halal. Dan para ulama menjelaskan juga hal yang demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ustaz, mohon dapat dijelaskan mengenai menyembunyikan amal dan bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan khawatir amal tidak diterima. Ikhwan sekalian azakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ikhlas dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal adalah syarat daripada beramal itu sendiri. Seseorang tidaklah ada nilainya sama sekali jika seandainya dia beramal tapi tidak ikhlas, mencari tujuan selain daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Beramal adalah suatu kewajiban. Ikhlas syarat daripada amal itu sendiri. Dan amal tersebut sebaik-baiknya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, kecuali tentunya amalan yang kita diperintahkan dengan terang-terangan, sebagaimana sholat berjamaah. Kita diperintahkan, laki-laki diperintahkan sholat di masjid. Jangan, kenapa nggak sholat di masjid? Saya ingin menyembunyikan amal, enggak. Tapi laki-laki diperintahkan untuk sholat di masjid. Amal yang kita bisa menyembunyikannya seperti sholat sunnah atau seperti bersedekah, menolong orang lain, maka sebaik-baiknya dilakukan dengan cara sembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Engkau sembunyikan dan keberikan kepada orang-orang fakir itu lebih baik bagi dirimu. Karena yang sembunyi tersebut lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada keikhlasan. Apabila kita telah beramal, jangan pula kita merasa bahwasanya kita telah melakukan banyak kebaikan. Tapi kita berasa bahwasanya amal kita tersebut belum ada apa-apanya. Dengan demikian akan terus mendorong kita untuk terus beramal dan terus beramal. Dan tidak tertipu dengan amalan kita. Berapa banyak orang yang tertipu dengan amalannya. Makna tertipu dengan amalannya, dia telah menepuk dada atas usaha yang dia telah lakukan. Wah, saya sudah haji 3 kali, saya telah menyumbang masjid, saya telah menyumbang untuknya. Tidak, ya ikhwan, para salafus saleh rahimahumullah sangat takut kepada Allah. Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang sahabat mengatakan, kalaulah seandainya saya yakin satu salat saya saja diterima oleh Allah, maka itu lebih saya cintai daripada dunia dan isinya. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
Berarti kalau seandainya satu sholat kita diterima oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya pertanyaan di sini kayaknya keliru. Bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan khawatir amal tidak diterima? Sepantasnya seperti itu. Kita tidak merasa telah beramal dan amalan kita banyak. Sebaiknya kita telah beramal dan kita mengatakan amal kita tersebut sangatlah kecil, tidak apa-apanya dibanding dosa saya, dan itu pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan maaf kalau seandainya jawaban saya begitu amat ringkasnya dan kadang tidak menyebutkan dalil karena pertanyaan begitu banyaknya dan ini pun tidak terjawab semuanya. Oleh karena demikian saya sarankan kepada kita semua untuk tidak, dan saya selalu mengucapkannya, untuk tidak mencukupkan diri dengan kajian, tapi perbanyaklah membaca buku-buku yang benar, yang menyebutkan dengan sumber yang jelas, dan memperbanyak mendengar kajian-kajian, dan tidak mencukupkan diri dengan cuma menghadiri kajian di sini saja kemudian tidak lagi menuntut ilmu. Tidak, berbanyak baca buku, cari ilmu, bertanya kepada teman-teman kita yang mungkin lebih berilmu daripada kita, dan itu lebih bermanfaat buat kita. Wallahu ta'ala alam. Dan apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila ada yang salah dari diri saya dan syaitan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.